selama minggu ini tetap dilakukan secara online ya. Adik-adik berada di rumah masing-masing. Tapi adik-adik harus tetap semangat dan bersuka cita. Apa kabar PA? Bersuka cita. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, Karika mau ajak adik-adik untuk saat teduh bersama. Sikap saat teduhnya, lipat tangannya, tutup matanya, kita saat teduh. Saat teduh selesai. We are small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang Maha Mulia dan Maha Kasih, terima kasih Tuhan karena atas berkat dan anugerah-Mu Engkau suruh memberkati kami hingga saat ini. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai dengan ibadah kami. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan selalu menyertai kami. Dan kiranya Engkau memberkati kami dari awal ibadah kami hingga boleh berakhir dengan baik Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Kita menyanyikannya 2 kali ya. Ikutin kakak ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Halo adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk bermazmur. Adik-adik boleh buka kitabnya dari Mazmur 40 ayat 1 sampai 6. Mari bermazmur. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk padaku dan mendengar teriakku minta tolong.
Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan dan tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpan kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Engkau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami tidak ada yang dapat dijajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Demikian pembacaan Mazmur. Halo adik-adik, senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar, istirahat yang cukup, dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Kiranya adik-adik tetap bersuka cita mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, yuk kita siapkan Alkitab kita. Kalau sudah, kami mau ajak adik-adik untuk berdoa bersama-sama. Adik-adik dalam sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tutup mata, dan dengarkan Kanita berdoa ya. Mari berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepadamu untuk beribadah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal hingga selesai nanti. Berkati juga kami semua agar kami dapat mengerti
cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Layan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau baca Alkitab. Pembacaan Alkitab kita hari ini dari Keluaran 7 ayat 7 sampai 13. Kami tak ulang ya. Keluaran 7 ayat 7 sampai 13. Kalau sudah ketemu, kita mau bacanya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya. Maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya. Dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kami mau cerita tentang firman Tuhan. Duduk yang manis dan dengarkan ya. Ini adalah Musa. Musa adalah orang Israel yang lahir di Mesir, di mana ketika anak laki-laki Israel tidak boleh hidup. Namun Musa besar di tempat Firaun, raja Mesir, orang yang memperbudak bangsa Israel. Ketika Musa dewasa, Musa membuat kesalahan dan melarikan diri ke Midian. Setelah bertahun-tahun, Tuhan datang kepada Musa dan menyuruhnya kembali ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel. Musa menolak, namun Tuhan meminta saudaranya, yaitu Harun, untuk menemani dia ke Mesir. Jadi Musa kembali ke Mesir dan di perjalanan Musa bertemu Harun yang sudah siap melakukan perintah Tuhan. Bangsa Israel adalah budak orang Mesir, tapi Tuhan mau membebaskan mereka melalui Musa dan Harun. Jadi Musa dan Harun menemui bangsa Israel dan memperlihatkan mukjizat Tuhan dan berkata akan membebaskan mereka. Bangsa Israel pun sangat senang. Lalu Musa dan Harun menemui Firaun dan berkata, ini yang dikatakan Tuhan Allah Israel, lepaskanlah umatku pergi. Tetapi Firaun tidak mau mendengarkan mereka dan mengusir mereka. Dan Firaun membuat bangsa Israel bekerja lebih keras lagi. Bangsa Israel marah kepada Musa dan Harun karena menyebabkan masalah ini. Lalu Musa berseru kepada Tuhan dan bertanya, mengapa ini terjadi? Tetapi Tuhan berkata, kamu akan melihat apa yang akan aku lakukan. Aku akan membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Musa pun memberitahukan apa yang dikatakan Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi mereka tidak percaya.
Tuhan memberitahu Musa dan Harun untuk menemui Firaun dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu Tuhan menyuruh melemparkan tongkat Harun di depan Firaun, lalu tongkat itu menjadi ular. Firaun pun memanggil ahli-ahli Mesir untuk melakukan hal yang sama. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat ahli-ahli Mesir itu. Namun, Firaun tetap tidak mau membebaskan bangsa Israel. Tuhan menyuruh Musa dan Harun ke tepi sungai Nil untuk bertemu Firaun dan mengubah air sungai Nil menjadi darah. Tetapi Firaun pun menyuruh ahli-ahli Mesir melakukan hal yang sama dan tetap tidak mau membebaskan bangsa Israel. Jadi Tuhan mengirim tula-tula kepada bangsa Mesir. Tetapi dengan semua penderitaan itu, Firaun tetap tidak mau membebaskan bangsa Israel. Pada malam tulah terakhir, Firaun terbangun dan mendengar teriakan hebat di Mesir. Akhirnya Firaun memanggil Musa dan Harun dan menyuruh mereka pergi bersama Israel dari Mesir. Adik-adik, melalui cerita firman Tuhan hari ini, kita mau diingatkan nih, kalau Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang sanggup melakukan perbuatan yang ajaib dalam membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti dalam video yang tadi kita lihat, kalau perbuatan ajaib Tuhan yaitu melalui mukjizat. Yang pertama, tongkat Harun dapat berubah menjadi ular, lalu menelan semua ular dari tongkat-tongkat milik ahli-ahli Mesir. Yang kedua, air sungai Nil berubah menjadi darah. Dan yang terakhir, Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Mesir. Nah, adik-adik, melalui mukjizat yang Tuhan lakukan, Tuhan mau kasih tahu ke kita nih, kalau kuasa Tuhan itu sangat hebat dan melebihi kuasa manusia. Contohnya, manusia dapat membuat lampu, tapi Tuhan yang hanya menciptakan matahari. Terus contoh yang kedua, manusia dapat membuat meja, kursi, dan lemari dari kayu. Tetapi Tuhan yang menciptakan pohon-pohon untuk digunakan oleh manusia. Jadi, kami mau ajak adik-adik untuk terus percaya pada kuasa Tuhan Yesus. Karena bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, di saat ini kita akan berdoa syafaat. Sikap berdoanya duduk yang manis ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk semua berkat-Mu yang selalu Engkau berikan bagi kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, dalam doa syafaat kami mau berdoa untuk seluruh gereja Tuhan di seluruh dunia. Terlebih khusus untuk gereja kami GPIB Pelita. Berkatilah seluruh umat-Mu dan juga pelayan Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya mereka semua boleh diberikan kesehatan dan juga sukacita. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan limpahkan hikmat dan kebijaksanaan bagi pemerintah kami dalam melaksanakan tanggung jawab serta kami sebagai rakyat. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus jaga kami dari segala macam penyakit yang membuat kami takut. Salah satunya
Yang saat ini sedang terjadi adalah virus corona. Kiranya Tuhan Yesus mau menjaga keluarga kami, yaitu orang tua, kakak adik, oma opa, dan juga saudara-saudari kami dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk guru-guru kami dan proses belajar yang saat ini masih kami lakukan di rumah. Serta kami memohon kiranya berkat Tuhan senantiasa menaungi saudara-saudari kami yang sedang terbaring lemah karena sakit. Kami juga teringat para fakir miskin yang mungkin saat ini sedang berkekurangan. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong mereka. Kami mohon Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk selalu mengasihi sesama kami lewat perkataan, perbuatan, dan juga tindakan kami. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan, yang kami akhiri dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Sudah disiapin amplop sama uang persembahannya? Nanti sambil kita memberikan persembahan, kita mau bernyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan. Kita nyanyi sama-sama ya. Tadi kita sudah memberikan persembahan, sekarang kita akan berdoa persembahan bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk boleh memberikan persembahan. Tuhan Yesus, berkati persembahan yang sudah kami berikan, kiranya itu semua boleh memperluas pekerjaan Tuhan, dan kiranya apa yang kami berikan juga boleh dikelola dengan baik. Inilah ungkapan syukur dan doa kami ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sekarang Kak Tasha mau ajak adik-adik untuk melakukan aktivitas di rumah. Caranya, adik-adik siapkan kertas dan pensil atau pulpen. Setelah itu, adik-adik tebak nama gambar-gambar yang sudah Kakak siapkan. Dan jangan lupa ditulis ya. Aktivitas ini tentunya boleh dilakukan bersama papa, mama, dan kakak atau adik yang ada di rumah. Apa aja sih gambar-gambarnya? Yuk kita lihat sama-sama.
adik-adik pasti sudah dijawab ya semuanya. Kata saya harap adik-adik benar semua ya. Sekarang Kak Tasa mau kasih tahu nih jawaban dari 7 gambar yang sudah adik-adik tebak. Berikut jawabannya. Gimana adik-adik? Sudah mengerjakan aktivitasnya? Gambar-gambar tadi itu merupakan keajaiban yang ada di dunia ini. Ada yang dibuat oleh tangan manusia dan ada yang terjadi karena proses alam. Tentunya semua itu nggak akan terjadi tanpa adanya kuasa dari Tuhan Yesus. Demikianlah aktivitas hari ini. Nah, adik-adik, sekarang IMPA kita sudah mau selesai. Sekarang, mari kita berdiri, kita akan bersikap berdoa, lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan cerita dari kakak-kakak. Kiranya Tuhan boleh meyakinkan kami agar kami terus percaya bahwa apa yang telah Tuhan lakukan kepada kami sungguh ajaib dan tidak ada yang mustahil. Ya Tuhan, berkatilah kami, biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang baik dan selalu sehat. Ya Tuhan, inilah doa kami anak-anak-Mu yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibadah sudah selesai, sekarang silakan salaman dengan mama, papa, kakak, adik, ataupun oma, opa, dan ucapkan selamat hari Minggu.